Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Silma dengan NIM 2421414015. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS mata kuliah Pancasila. Langsung saja, yang pertama, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 1945, Indonesia sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI untuk membahas dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Para tokoh bangsa pun berkumpul untuk merumuskan dasar negara yang akan menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya, seperti Muhammad Yamin yang berbicara pertama kali. Ia mengusulkan 5 asas dasar negara yang mencangkup kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa hari kemudian, Supomo mengusulkan konsep negara yang berlandaskan persatuan dan gotong royong. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Dalam pidato ini, ia menyebutkan 5 prinsip yang ia beri nama Pancasila. Kelima sila itu adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat dan demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Soekarno ini diterima dengan baik dan istilah Pancasila mulai digunakan sebagai dasar negara. Lalu setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini merumuskan Piagam Jakarta yang memuat rancangan awal Pancasila. Namun di dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin menyadari bahwa sila pertama ini bisa menimbulkan perbedaan di antara rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada 18 Agustus 1945, PPPKI resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang nomor 2, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Karena Pancasila menjadi solusi yang tepat bagi Indonesia yang penuh keberagaman. Di negara ini ada banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Tanpa dasar yang kuat, perbedaan ini menimbulkan perpecahan. Namun, Pancasila mampu menyatukan semua perbedaan ini. Misalnya, sila pertama mengajarkan bahwa setiap orang boleh menjalankan agamanya dengan bebas dan saling menghormati. Sila kedua mengajarkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan beradab, tanpa membedakan suku atau agama. Lalu sila ketiga mengingatkan bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Sila keempat mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan, kita harus berdiskusi dan mencari jalan tengah bersama, bukan hanya mementingkan satu kelompok saja. Terakhir yaitu sila kelima, memastikan bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan semua nilai ini, Pancasila membantu masyarakat hidup rukun dan damai, meskipun memiliki banyak perbedaan. Lalu soal yang nomor 3, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dalam sila pertama ini menekankan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta kebebasan setiap individu dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Contohnya, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan hak yang sama serta harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Contohnya, menghormati hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu tidak melakukan tindakan diskriminatif atau merendahkan orang lain. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi formal untuk mempererat persatuan. Lalu menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan agama dalam masyarakat. Ya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menekankan bahwa kehidupan bernegara dan bermasyarakat, keputusan harus diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya, menghormati hasil keputusan bersama dalam musyawarah warga, lalu tidak memaksakan kehendak dalam diskusi atau rapat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Contohnya, tidak melakukan kecurangan dalam bekerja atau berdagang, lalu membantu mereka yang kurang mampu seperti berdonasi atau mengadakan bakti sosial. Lalu juga ada program mendukung program pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Lalu soal selanjutnya, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Kasus yang sering terjadi itu intoleransi antar umat beragama seperti diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, perusakan tempat ibadah atau larangan mendirikan rumah ibadah bagi kelompok agama tertentu, pemaksaan keyakinan kepada orang lain. Cara mencegah dan menanggulanginya, menanamkan nilai toleransi sejak dini melalui pendidikan dan keluarga. Lalu ada pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas terhadap perilaku intoleransi, meningkatkan dialog antar agama untuk mempererat hubungan antar umat beragama, menjaga sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kasus pelanggaran Pancasila dari sila yang kedua yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan bermasyarakat. Lalu diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti perempuan, disandang disabilitas, atau kelompok minoritas. Lalu ada bullying atau perundungan di sekolah dan media sosial. Cara mencegah dan menanggulanginya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, lalu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi, lalu mendidik masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan keadilan. Lalu di sila yang ketiga terdapat kasus yang terjadi yaitu konflik antar suku, ras, atau golongan yang menyebabkan perpecahan. Lalu penyebaran ujaran kebencian di media sosial memicu perpecahan, separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Cara mencegahnya itu menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan. Lalu ada menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, memperkuat peran tokoh masyarakat dalam meredam konflik antar kelompok. Lalu di sila yang keempat terdapat yang kasus yang sering terjadi yaitu praktik politik uang dalam pemilu, pemimpin yang otoriter dan tidak mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu atau kegiatan politik. Cara mencegah dan menanggulanginya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih kritis dan aktif, lalu menegakkan hukum terhadap pelaku politik uang dan kecurangan pemilu, meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Lalu di sila yang kelima terdapat kasus yang sering terjadi yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara si kaya dan si miskin, korupsi yang menghambat pemerataan kesejahteraan, dan ada penyalahgunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Cara mencegahnya yaitu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap korupsi, mendorong pemerataan ekonomi melalui program bantuan sosial dan membangun daerah tertinggal, lalu mendidik masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir ada menggalakkan program gotong royong dan solidaritas sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.